Hai guys, welcome to Social Exchange Podcast. Hai, Sekarang kita udah masuk ke episode ke 6. Jempol harus kayak gini ya? Ya mesti, biar jempol. Oke, seperti biasa kita akan memperkenalkan diri kita dulu, biar kalian selalu ingat sama kita Dan selalu terngiang muka kita. Ya, terus balik lagi nonton dan dengerin podcast kita. Oke, gue Zizi. Gue Tika dan kameramen kita yang ada di belakang kok. Halo. Alright, sekarang Tadi dulu kita 15 menit dulu kali iya. ya. Ya, 15 Oke. minutes from now. Nah, Baru gitu. Kita barengan terus kan. Nah, untuk minggu lalu kan Iya, podcast kita kan tentang healing nih. Yes. Nah, minggu ini tuh kita membahas apa sih? Sekarang kita membahas sesuai dengan judulnya ya. Ekspektasi sakit. Sakit banget gak judul itu? Apa sih ekspektasi yang bikin apa tuh? Sakit say, ya kan? Tapi emang kebanyakan ekspektasi tuh membuat kita tuh sakit. Kalau nggak sesuai ya. Pengalaman ya? Ya gitu deh. Coba cerita. Tapi kalian bisa cerita juga di komen, nanti kita bales komentar kalian, cerita-cerita ekspektasi kalian tuh apa yang bikin kalian tuh sakit gitu. Nah, kalau gue sendiri pasti perasaan. Dengan seseorang sih pasti ya kan. Udah gitu kan gue orangnya baper. Jadi kalau ketemu seseorang kayak gue udah mikir, oh gue mau serius sama nih orang gitu ya kan. Kalau ada yang cocok, lo tuh ngerasanya kayak udahlah gue mau serius aja gitu. Iya. Lo tuh expect untuk dia. kayak oke, Iya. he's the one gitu kan. Jadi kayak gue pengen dia yang terakhir udah gitu kan. Tapi tetap aja ya udah, itu yang membuat gue sakit hati ya kan. Itu kayaknya yang lain juga sering ngalamin deh. Gak lu cuma lo doang Tik sebenarnya kalau itu. Lu juga kan sih pasti. Pernah sih, but it was a long time ago. Tapi pasti kameramen kita juga pernah kan. Dia ketawa guys. Oke, Zi, gue mau nanya sih, kenapa sih kita tuh apa ya, berekspektasi tinggi gitu loh. Karena kenapa kita berekspektasi ya? Karena gini loh, menurut gue ya, kita tuh berekspektasi bukannya semata-mata kayak tiba-tiba kita ekspektasi aja gitu sama orang gitu. Itu karena ada angin segar. Yes. Ada angin segar di situ. Yes, Ya. sekarang anginnya segar banget guys. AC-nya segar. Ketahuan Kita ya. indoor. Ketahuan Oke, ya. balik lagi. Jadi ekspektasi itu enggak tiba aja, tetapi karena ada angin segar, ada stimulusnya gitu loh. Ada rangsangannya. Iya, ada rangsangannya. Orang ini pasti melakukan sesuatu kita, jadi kita kayak ada harapan lah di situ ya. Jadi Makanya orang ini kita juga berekspektasi. memberikan harapan juga gitu ya. Iya, nggak mungkin kita tiba-tiba nggak ada apa-apa, kita tiba ekspektasi gitu. Itu namanya halu guys. Iya, beda sama ekspektasi. Dan itu wajar sih, wajar kan? Wajar lah. Kalau gue kan sering kayaknya sih hampir tiap hari gue ekspektasi tentang kerjaan, tentang perasaan ya. Iya, tapi kayak contohnya yang benar-benar kayak umum lah ya, dari dating gitu. Misalkan kita lagi dating sama seseorang, ya mereka pasti memperlakukan kita spesial kan. Ya, dari situ kenapa kita mulai berekspektasi ya, karena kita diperlakukan spesial, ada stimulusnya, ada harapannya. Jadi bukannya karena kita emang kepedean atau apa ya, karena ya Allah semua spesialin gue gitu. Mana tahu kalau dia spesialnya ke banyak orang selain kita, who knows gitu kan. Lu nyindir siapa sih sebenarnya sih? Gue gak nyindir. Maksudnya ini yang banyak dirasakan sama orang-orang gitu, yang gue lihat-lihat ya dari cerita-cerita teman-teman gue, termasuk Oke, gitu kan. Tapi nih sih ya, gue mau nanya juga. Tapi kalian juga boleh komen. Pokoknya kalian boleh komen apapun di sini. Pertanyaan gue untuk Zizi juga. Yes. Boleh nggak sih sebenarnya kita tuh berekspektasi? Oke. Kayak berat banget gitu pertanyaan gue ya. Boleh nggak sih? Ya boleh lah. Maksudnya sebagai manusia pasti kita ada expectations lah. Cuma kita mesti membatasi diri kita sih menurut gue ya. Personally gue tuh membatasi banget lah kalau expect on someone, karena manusia itu nggak bisa dikontrol cuy. Kayak besokannya dia udah berubah. Iya, manusia is always changing gitu. Jangan besokannya. Kayak 1 menit kemudian dia bisa berubah. Yes, entah itu karena kondisi, situasi, atau faktor lainnya. Yang jelas manusia itu selalu berubah. Jadi jangan lalu depend atau expect too much ke seseorang gitu. Gue tuh lebih baik gue kayak expect ke sesuatu, ke karir gitu ya. Misalkan kayak gue expect ke karir atau ke hobi. Misalkan gue expect nih
ke sesuatu ya, ke karir lah ya, kayak gue kerja nih di kerjaan gue di kantor gitu, gue kerja giat ya, dan dari situ kan gue expect kayak dengan giat gue bakal naik jabatan nih ya, dapat promotion gitu. Mendingan gue expect ke hal-hal yang kayak gitu daripada ke orang. Mendingan kayak gitu lebih oke lah daripada lo sakit gara-gara ekspektasi ke seseorang gitu. Bener sih, bener banget. Mending ke kerjaan atau apa ya, ke passion kalian lah pokoknya gitu kan. Tapi nih gue mau nanya lagi, terakhir kali kalian atau Zizi lo berekspektasi tuh kapan? Ini ke orang atau ke sesuatu? Orang dulu kali ya. Orang deh. Orang itu was long time ago sih. Kayak perasaan dia baru curhat sama gue sih. Kayaknya baru-baru ini deh. Tapi kan curhatnya bukan tentang gue expect someone gitu loh. Ya kalau ke orang gue tuh kayak dari gue udah pernah kayak merasakan lah, gue ada experiences gitu. Jadi dari situ gue belajar sih kayak kayaknya better kita nggak expect too much on someone gitu loh. Dari situ gue belajar kayak gitu sih sebenarnya. Kalau lo emang terakhir kapan? Gue kayak hampir tiap hari berekspektasi sih tentang pekerjaan gue ya kan, tentang apa ya, tentang perasaan juga hampir tiap hari kayak. Apalagi kalau lo ada seseorang samping lo, pasti kayak lo expect dong. Dan seseorang itu kayak gitu ya. Udah gue kenalin ke orang tua gue gitu, ke keluarga besar gue udah kenalin ya, tapi gimana gitu kan kalau misalnya tuh orang mematahkan ekspektasi gue. Tapi sering sih kayak gitu gue sih. Lo sering gak sih? Kalau lu udah dikenalin nih, bener-bener gue mau nanya nih sama kalian juga, lu udah dikenalin nih someone spesial juga gitu kan ke orang tua kalian, lu pernah nggak? Terus dia tuh kayak menghilang, pergi gitu. Ya kalian pernah nggak guys? Kalau gue sih nggak menghilang sih, cuma karena kayak ya udah nggak cocok aja, jadi kayak ya udahlah bubar gitu. Cuma bubar jalan ya, say. Bubar jalan. Tapi dari situ kayak yang gue bilang, kayak gue jadi belajar gitu, sekarang tuh gue lebih kayak straightforward gitu ke orang. Kayak misalkan gue tuh nggak expect apa-apa. Kalau misalkan gue memang lagi misalkan lagi dekat ya sama orang, ya udah jalan aja gitu. Cuma along the way kayak gue nanya, kayak gue nggak nanya juga sih, cuma kayak masih ada satu momen dimana gue akan discuss sama dia kayak lo tuh intensinya apa gitu loh, kayak lo cuma buat kayak play date doang atau memang serius gitu loh. Karena gue nggak mau expect gitu, kayak mendingan discuss aja karena udah sama-sama dewasa juga jadi kan. lo apa kayak nanyain dulu di awal gitu kan? Nggak nanya di awal, cuma kayak sejalannya, kayak nanti tuh ada kalau udah sejalannya kan pasti kan kita udah berekspektasi enggak sih, kayak dari awal tuh maksudnya nggak yang jalan sampai lama bertahun-tahun gitu. Kayak ya udah, kayak misalkan udah lebih dari sebulan lah, kayak nanti kita tuh kayak ya udah saling belajar. Lo make sure gitu. Baru sebulan berjalannya waktu lo baru make sure dia tuh gitu. Kayak lo tuh maunya apa, kita tuh mau dibawa kemana gitu ya kan sih. Iya, tapi gue kerja 1 tahun kayaknya sih gue nanya kayak gitu. Bodoh gak sih? Ini lebih ke bodoh atau ke bucin gitu kan Tika? Kayak ya udahlah jalanin aja gitu ya. Tapi kalau yang konsep jalanin aja itu lama-lama kayak bukannya jalanin aja lurus ke depan, tapi jalan di tempat sih kalau menurut gue. Kalau konsep-konsep kayak gitu bener sih ya sih. Ya udahlah kita jalanin aja. Apa tujuan kalian jalanin apa? Jalaninnya kemana? Mau jalan kemana? Mau jalan ke Bali kah? Atau mau jalan ke Singapura kah? Atau kemana gitu kan? Jalanin aja, kita nggak ada yang tahu gitu. Mau kemana? Makanya jalan kayak mesti straightforward sih ke depannya, bukan yang kayak lu tuh maunya ngapain sih gitu. Nggak yang kayak gitu, cuma tanya baik-baik, bikin conversation yang mengarah ke situ lah gitu. Ya cewek paling pinter lah ya gitu kan, manusia paling pinter lah buat bikin kode-kode untuk membicarakan sesuatu gitu. Kode. Nah, kalian boleh nih nge-share ini ke pasangan kalian untuk kode-kode juga ya kan. Apa ya, gue mau nanya lagi nih sama Zizi nih. Boleh. Kapan sih kita tuh mulai berekspektasi sama seseorang atau sesuatu gitu? Kalau menurut gue kapan ya? Itu ekspektasi tuh kayak inevitable gitu loh, kayak kita tuh nggak tahu kapan datangnya dan nggak di-planning juga. Jadi kayak ya sudah datang aja gitu ekspektasi kalau mulai
yang gue bilang kayak ada stimulus segala macam, kita mulai berekspektasi di situ ya. Jadi kayak misalkan kita nge-podcast gini nih, ya kita tuh pengen sharing sama kalian guys, pengen sharing nih, kita pengen ngasih insight juga, tapi kita pasti berekspektasi juga kalian akan kasih feedback, gitu kan, kalian akan komen, akan like, subscribe juga nggak apa-apa, tapi sekarang subscribe dulu kali ya. Iya, subscribe, ya jangan lupa itu di share juga gitu. Terus nih ya, kalau ekspektasi sih gue kebanyakan ya, kan karena gue emang orangnya tuh suka halu, ekspektasi tuh kayak halu nggak sih? Enggak sih, beda. Karena yang tadi gue bilang, kalau ekspektasi pasti karena ada faktornya kenapa kita bisa ekspektasi, karena ada stimulusnya gitu. Dan itu wajar tau gak sih, karena gini loh, kayak misalkan ekspektasi itu gue melakukan sesuatu yang baik nih, kita melakukan sesuatu yang baik, dari situ kita kayak nggak pamrih ya, bukannya pamrih, tapi karena kita sudah melakukan hal yang baik, kita tuh kayak pengen dapet dampaknya tuh juga baik gitu ke kita. Jadi kayak gitu sih sebenarnya, wajar gitu loh. Wajar juga sakit hati, say. Ya makanya jangan expect too much, apalagi sama seseorang gitu. Kayak lo tuh harus mempersihkan lah kalau expect ke seseorang. Tapi kan lo tau sendiri lah gue gimana. Expect-nya ke benda mati aja. Gimana nih? Gimana gitu? Oh, mungkin gue akan ekspektasi ke kerjaan gue kali ya. Gue harus mendekatkan diri dengan kerjaan atau dengan bos nih. Waduh. Gimana nih sih? Itu harus gimana? Jakarta keras bos. Nggak, jangan ditiru ya. Dengan kerjaan sih ya harus niat, biar ya semoga mudah-mudahan dipromosi gitu kan. Dipromosi jadi WFB mungkin. Apa coba? WFB, say. Gue tadi dengarnya bukan itu Zizi sih. Itu ekspektasi lo sih. WFB sambil FWB mungkin ya. Jangan guys, kalau yang ini jangan komen kita cuma FWB kalian, jangan nanti ketahuan. Jangan nanti ketahuan sama gebetan kalian. Jangan deh. Nah, intinya kali ya. Iya, boleh. Intinya dari kita ngomong tuh apa ya sih? Gini loh. Tetap sih apa ya sih ini. Emang Zizi tuh sih silakan ya. Oke, jadi intinya ya dari yang pertama kita omongin kayak boleh berekspektasi karena memang itu terjadi ya karena natural karena ada stimulus, ada rangsangannya ya, pokoknya ada stimulus, ada harapan di situ. Jadi kenapa sih lo ngomong rangsangannya ke gue gitu kan? Ada rangsang, kenapa gitu kan? Ya udah lanjut. Maaf gue potong. Pokoknya itu karena ya wajar berekspektasi karena pasti ada stimulus di situ, kita dapat harapan. Jadi bukannya kita halu, tapi memang ya ada faktor lain yang membuat kita berekspek sama hal itu gitu loh. Gitu sih. Terus juga expect mendingan selain kehubungan dengan manusia kayak kerjaan tadi. Iya, kayak kerjaan tadi. Karena kalau misalkan kayak expect kayak ke pertemanan gitu ya, ke pasangan, kalau nggak sesuai ekspektasi udah kayak hancur dunia lo gitu kan, kayak gue gitu. Iya, dan ini sih kalau misalkan lo melindungi diri, enggak, misalkan gini, lo nggak berekspektasi ke orang, itu salah satu cara lo melindungi diri gitu loh, melindungi diri lo sendiri, karena jadinya lo nggak expect too much, ya kan? Iya sih, self control aja sih. Yes. Karena yang seperti yang tadi kita udah bahas ya, manusia is always changing, ya. Per sekian detik pasti. Iya. Kayak selalu berubah lah, dan ya you know lah what I mean gitu kan. Kalau selalu berubah terus kita expect sesuatu sakit, udah kayak gue mau ngapain nih hidup sih, gue mau ngapain, telepon Zizi lagi, itulah kegiatan Tika gitu kan. Kalau ada yang nggak sesuai ekspektasi ya. Iya bener. Oke, dan jangan gini loh, seperti judulnya ya, ekspektasi sakit. Jangan itu kelibet. Iya, suka kelibet nih. Ya. Gitu. Jadi ekspektasi itu bikin sakit. Yes. Ya. Jangan dijadikan itu lagi sebagai ekspektasi. Ya. Nah, apa tuh? Ekspektasi yang bikin candu kayak ekstasi ya. Iya, benar. Jadi candu sama ekspektasi gitu, ekspektasi itu. Jangan jadi candu ya gitu. Yeah. Jangan jadi kayak Sartika. Ya, karena nantinya jadinya
Enggak, tapi gue mulai belajar untuk tidak berekspektasi sih ya, dari tadi itu penjelasan lo juga sih. Yes. Kan. Oke. Jadi itu aja intinya kali ya dari topik podcast kita kali ini. Yes. Semoga sampai di kalian. Terus dan ya pokoknya kalau kalian mau lihat kita ada di platform lain. Di TikTok kalian bisa lihat teasersnya ada di podcast.socialexchange. Dan kalian kalau lagi nyetir, lagi belajar, lagi kerja tapi pengen lihat muka kita, muka sih, pengen denger suara kita ada di Spotify dan Anchor juga. Anchor juga ada. Jadi jangan lupa di YouTube kita juga jangan lupa di subscribe, di like, terus dan di share sebanyak-banyaknya ke gebetan kalian bisa, ke orang tua kalian bisa, ke pasangan kalian bisa, ke bos kalian juga bisa. Ya. Pokoknya relatable lah ya. Ya udah. Langsung aja kita tutup ya. Thank you buat kalian yang udah dengerin podcast kita. Thank you for watching. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya.